Selamat siang yang terhormat dosen penguji Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Benyamin Salim. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di Sekolah Dasar Impres Dana, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagitio. Saya sebagai mahasiswa di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869050295. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 SD Impres Dana dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang untuk kita semua. Siang, Pak. Nah, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik, sehat, dan luar biasa. Terima kasih ya. Sebelum kita mulai, sekarang Pak Guru minta kita awali kegiatan kita itu dengan Berdoa. Nah, mari kita berdiri. Ayo. Teman-teman dan Pak Guru, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa secara agama Katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemberkatan-Mu dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Saat ini kami ingin melakukan kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Engkau menyertai kami dalam pembelajaran ini. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi baik ya, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Awal kegiatan pembelajaran kita. Jadi baik. Sekarang kita lihat. Nah, jadi pada hari ini kita akan memulai dengan materi kita yang tema Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan Kata-kata. Nah, jadi baik. Sebelum kita mulai, kita mengingat kembali materi yang kemarin yang Pak Guru telah mengajarkan di minggu yang kemarin. Itu materinya tentang Nabi siapa? Saya. Nabi Yesaya. Jadi siapa yang tahu Nabi Yesaya ini seorang nabi yang mewartakan tentang apa? Ayo. Akan datangnya Tuhan Yesus atau Mesias. Tahu Mesias? Tahu. Nah, Mesias itu adalah seorang juru selamat. Atau Tuhan Yesus, orang yang menyelamatkan manusia dari dosa asal, dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Nah, jadi baik. Sekarang kita lihat dengan materi kita yang baru ini, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata ini. Pada zaman Yesus itu ada banyak sekali pewartaan Yesus yang menggunakan kata-kata. Nah, jadi baik. Kata-kata di sini dalam bahasa kitab suci itu sama dengan perumpamaan. Jadi kamu sering buka kitab suci dan melihat di dalam perumpamaan Yesus tentang apa-apa saja itu ada semua di dalam teks kitab suci. Ayo, siapa yang tahu perumpamaan apa saja yang dibuat oleh Yesus yang tertulis dalam kitab suci? Ayo, angkat tangan yang menjawab. Hah? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan yang menjawab. Awen. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Apalagi? Ada banyak ya perumpamaan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Apalagi? Halo. Hai. Masih semangat? Masih. Halo, masih semangat? Masih, Pak. Perumpamaan apa lagi? Perumpamaan tentang lalang di antara perumpamaan lalang atau ilalang di antara
gandum. Apa lagi? Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Ya, jadi baik. Perumpamaan dibuat oleh Yesus dalam kitab suci itu banyak sekali. Tadi seperti yang kamu sudah sebutkan tadi. Yang pertama tentang anak yang hilang. Terus perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, yang sebentar akan kita bahas bersama. Terus perumpamaan tentang talenta. Talenta itu kemampuan yang kita miliki. Terus yang berikut perumpamaan tentang biji sesawi, dan banyak sekali perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Jadi itu. Sekarang kita lanjut. Materi kita yang pertama pada hari ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Jadi sama seperti yang pengurus sudah jelaskan tadi, Yesus ini dalam pewartaannya dia banyak sekali menggunakan kata-kata. Ada juga dengan tindakan. Jadi Tuhan Yesus itu mewartakan kerajaan Allah itu dengan banyak cara. Yang pertama itu dengan kata-kata, yang kedua itu dengan tindakan. Tindakan itu seperti menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Menyembuhkan orang yang luka, lumpuh dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Yesus dalam karya pewartaannya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani manusia, dan memanggil manusia yang berdosa untuk kembali bertobat. Kalau orang yang berdosa itu harus bertobat. Nah, kalau kita bahas tentang teks kitab suci, sekarang kita lihat dulu keadaan dan situasi yang kita alami di dalam lingkungan kita setiap hari. Misalnya, dalam lingkungan kita setiap hari itu ada banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tanpa kita sadari. Kita telah berbuat sesuatu yang baik melalui kata-kata. Nah, mungkin kata-kata yang baik, mungkin nasihat yang engkau berikan kepada teman-temanmu. Secara tidak sengaja teman-temanmu mengikuti apa yang kamu bicarakan itu, lalu dia terapkan dalam hidupnya, lalu dia menjadi baik. Itu salah satu bentuk tindakan nyata yang kamu lakukan. Kita lanjut. Sekarang kita buka teks kitab suci. Sudah buka semua? Sudah, Pak. Kita buka teks kitab suci. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Di situ perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Di sini pengurus sudah siapkan video yang menceritakan bagaimana orang Samaria itu yang murah hati. Tahu tuh murah hati tuh? Atau berbelas kasihan. Sama. Nah, jadi baik. Sekarang kita menyimak video ini dengan baik. Ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya
dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyakitan itu? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, tadi kamu sudah dengar loh. Nah, di Injil Lukas 10 25 sampai 37 di situ menceritakan bahwa bagaimana perbuatan yang sudah ditunjukkan oleh seorang Samaria tadi. Kita ketahui bahwa seorang Samaria itu adalah orang yang tidak terpandang dalam masyarakat Yahudi. Jadi orang-orang yang dianggap rendah atau yang tingkatnya rendah. Cocok hamba itu dijuluki untuk orang Samaria. Tetapi di sini orang Samaria melihat orang Yahudi tadi, melihat orang Yahudi yang dirampok tadi, makanya mereka dia membantu orang itu. Tadi kita ketahui bahwa yang pertama lewat itu adalah seorang apa? Imam. Ada imam dan ada orang Lewi. Itu semua orang yang statusnya itu terpandang dalam masyarakat Yahudi. Pertama, imam itu kalau kita sekarang itu dia sebagai apa? Sebagai apa? Romo atau pastor itu imam. Nah, seorang imam tadi dia juga melihat orang yang dirampok tadi, tapi dia melewati dari jalan lain. Dia sudah lihat orang yang dirampok tadi. Nah, begitupun orang Lewi, dia sudah lihat, lalu dia lewati terus. Jadi tidak membantu. Tetapi datanglah orang Samaria tadi, dia melihat orang yang sudah dirampok itu hampir mau mati, akhirnya dia membantu sampai dia mengantar ke tempat penginapan. Dan dia membayar juga. Lalu pesan dia itu, ketika uang yang dia berikan 2 dinar tadi kurang, maka dia akan menggantikan nanti setelah ia kembali. Dan itu yang dilakukan oleh orang Samaria. Dan itu perumpamaan Yesus yang disampaikan pada teks kitab suci Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Nah, sekarang di sini Pak Guru minta kita bentuk dalam kelompok, bentuk dalam kelompok, kelompoknya telah dibagi. Nomor 1-nya sendiri, nomor 2 sendiri, nomor 3 sendiri, nomor 4 sendiri. Ayo, bergegas ke depan. Pak Guru akan bagi ini kertas ini, lalu kamu kerjakan di dalam buku yang tengah 2 lembar. Robek buku 2 lembar, lalu kamu kerjakan dalam kelompok. Habis kerjakan, kamu presentasikan di depan, di depan kelas. Nah, depan ini kelompok kamu punya. Baca, lalu kerjakan sih. Ini kelompok 1, ini kelompok 3. Kerjakan masing-masing dalam kelompok. Itu Pak Guru jelaskan dulu. Yang pertama,
itu setelah kamu mendengarkan cerita itu, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu memahami makna kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Yang kedua, apa pesan utama dari masing? Teks di atas, teks tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati itu, pesannya untuk kamu itu apa? Nilai kerajaan Allah apa yang kamu temukan dalam teks perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati? Itu nomor 2. Nomor 3, bagaimana nilai-nilai ini atau nilai yang ada dalam teks-teks itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Misalnya tadi seperti yang Pak Guru sudah contohkan, yang nilai-nilai yang sudah kamu buat di dalam kehidupan kamu sebagai pelajar itu apa saja? Misalnya tadi contoh seperti yang kamu buat dengan kata-kata dalam kehidupan kamu setiap hari itu apa, kamu tulis di situ. Lalu sebentar kamu bahas ke depan. Bisa? Sekarang Pak Guru beri waktu 10 menit untuk kerja itu. Apa yang kamu terapkan dalam kehidupan kamu sebagai pelajar? Ya, terima kasih pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Selamat mendengarkan. Apa pesan utama dari teks Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37? Jawab. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nomor 2. Nilai kerajaan Allah apa yang kamu temukan? Cinta kasih menolong orang dengan rendah hati. Nomor 3. Bagaimana nilai-nilai ini relevan dengan kehidupan sebagai pelajar? Jawab. Menasihati teman, tidak berkata kotor atau kasar, dan tidak berbicara nama orang tua. Sekian, terima kasih atas hasil diskusi kelompok kami. Mungkin ada kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, jadi baik. Sekarang mereka sudah berikan kesempatan kepada kelompok-kelompok lain. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok 4? Mereka sudah mempersilahkan waktunya. Ada kelompok yang bertanya. Apakah pernyataan mereka sudah jelas semua? Sudah. Sudah? Iya. Yakin? Yakin. Kita lanjut ke kelompok yang berikut. Dan terima kasih hasil diskusi kelompok kami kali ini. Nah, mari kita berikan aplaus. Halo, masih semangat? Halo, masih semangat? Halo, masih semangat? Nah, jadi baik. Sekarang kita berdiri dulu. Kita peregangan otot dulu, berdiri. Pertama, kalau Pak Guru bilang kata Pak Ando, nanti kamu harus ikut. Kalau hanya berdiri, tidak ada kata Pak Ando, berarti kamu tidak bisa ikut. Tidak bisa buat. Nah, kata Pak Ando duduk. Kata Pak Ando duduk. Bukan berdiri. Nah, berdiri. Kata Pak Ando duduk. Kata Pak Ando berdiri. Siap. Duduk. Ulangi. Kata Pak Ando duduk.
tapak ando, angkat tangan. Turun. Itu. Salah siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Kan tapak ando, angkat tangan. Turun. Kan tapak ando, turun. Kan tapak ando berdiri. Duduk. Ini baik. Kita lanjut ke kelompok yang berikut. Kelompok 3. Ayo, maju. Kelompok 3. Ya, mari kita sambut kelompok 3. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Selamat mendengarkan. Nomor 1, apa pesan utama dari masing-masing teks tersebut? Jawab, kita harus tetap murah hati. Harus tetap murah hati. Nomor 2, nilai-nilai kerajaan Allah apa yang kamu temukan dalam teks ini? Jawab, nilai cinta kasih menolong sesama dengan tulus. Ya, terus. Nomor 3, bagaimana nilai-nilai ini relevan dengan kehidupanmu sebagai pelajar? Ika jawab. Jawab, baik hati dan senang. Baik hati dan senang. Sekian dan terima kasih. Kasih. Mungkin ada yang mau bertanya. Bertanya. Mereka berikan kesempatan untuk kelompok lain untuk bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Eka, Sudah? kenapa? Sudah. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Sekian Tidak ada. dan terima kasih. Jadi baik. Kita Hasil beri. diskusi dari kami. Kita berikan aplaus untuk. Ya. Sekarang kelompok 2 maju. Kita saksikan pemaparan dari kelompok 2. Ayo, waktu dan kesempatan kami berikan. Siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan bagi kami. Kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa pesan utama dari masing-masing teks tersebut? Pesan dari teks tersebut yaitu 1. Tidak memandang derajat dan golongan. 2. Tidak mengharapkan imbalan saat menolong orang lain. Yang ketiga, membantu teman untuk mengerjakan tugas kelompok. Nomor 2, nilai-nilai kerajaan Allah apa yang kamu temukan dalam teks-teks ini? Nilai kerajaan Allah yang kami temukan adalah kasih, cinta, dan saling menolong. Cinta kasih dan saling menolong antara teman, antara sesama teman dengan rendah hati. Dan yang ketiga, bagaimana nilai-nilai ini relevan dengan kehidupan sebagai pelajar. Nilai-nilai yang relevan dalam kehidupan sebagai pelajar yaitu 1. Tidak sombong antara teman. 2. Dan tidak saling mengejek. Sudah. Terima kasih. Sampai sini saja. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok lain ada yang mau bertanya? Yang hasil pemaparan materi yang Gerson ada? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada berarti pemaparan yang mereka buat itu bisa diterima dong? Aurel, saya berikan kesempatan untuk kamu. Coba. Sekian dan terima kasih. Maaf tidak sampai. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok. Masih semangat? Kita lanjut dulu. Jadi baik. Tadi kita sudah bahas kelompok berkaitan dengan teks kitab suci Injil Lukas bab 10 ayat 5 sampai 37. Sekarang Pak Guru menjelaskan sedikit bagaimana teks Lukas ini dia menyampaikan pesan-pesan untuk kita menjadi bekal kehidupan kita setiap hari. Dengar sini, baik di rumah, di sekolah maupun di mana saja kita berada. Yang pertama, misalnya nomor 1 tadi, itu
apa ini apa? Soal bermana nomor 1? Apa pesan Apa pesan utama yang kamu petik dari teks tersebut? Nah, pesan utama itu sesuatu yang membuat kamu itu tertarik dengan teks itu. Misalnya, yang pertama, kasihanilah musuhmu dengan segenap hati. Jangan dia sudah musuh dengan kau juga balik musuh dengan dia. Itu tidak akan selesai. Terus yang kedua, seperti yang orang Samaria tunjukkan kepada kita itu, berbelas kasihlah kepada sesama kita manusia. Cintailah sesama manusia dulu. Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu. Sudah, diam sudah. Yang kedua itu soalnya itu adalah apa lagi? Nilai. Nilai-nilai kerajaan Allah apa yang ditunjukkan dalam teks tersebut. Nah, di situ sudah jelas kalau nilai-nilai kerajaan Allah itu yang ditunjukkan itu adalah yang pertama, mengasihi, mencintai Afrika seperti mencintai, terus apa lagi? Cinta kasih, saling berbagi, menolong, itu nilai-nilai kerajaan Allah. Karena apa yang kita buat di dunia ini akan apa? Nanti ketika kita sudah meninggal, kita dinilai oleh Tuhan Allah itu banyak kebaikan-kebaikan kita. Bukan kejahatan-kejahatan yang kita buat. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita buat itu akan dinilai nanti pada saat kita mati. Jadi yang terakhir itu adalah nilai yang kamu terapkan dalam kehidupan kamu setiap hari. Yang kamu terapkan dalam kehidupan setiap hari itu dalam teks ini seperti yang kamu buat itu, misalnya mengajak teman, berbuat baik, lalu hal-hal yang mungkin kamu pesan atau nasihat yang kamu berikan kepada teman-teman yang membantu mereka merubah sikap dan tingkah lakunya. Dan itu pesan dari teks ini. Nah sekarang berkaitan dengan cinta kasih. Cinta kasih itu cintailah sama manusia segenap atau seperti dirimu sendiri. Itu yang paling penting. Jangan mengharapkan pembalasan dari teman-teman atau orang lain. Setelah sebagai makhluk sosial, patutnya kita itu saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong, membantu dan lain sebagainya. Itu saja materi kita pada hari ini. Sekarang tugas itu yang pertama, tugas kamu untuk aksi nyata yang kamu buat di rumah. Dengar sini, yang kamu harus buat di rumah itu adalah yang pertama. Dengar sini, apa yang kamu sudah dengar materi pada hari ini tentang seorang Samaria yang murah hati, itu kamu terapkan dalam kehidupan kamu setiap hari. Tolong menolong, membantu teman atau siapa saja yang kamu temukan, misalnya dia ada kesusahan atau apa, itu kamu harus apa? Membantu, menolong dengan rendah hati yang paling balas. Dan mereka sudah panas, kalau mau marah begini nih, bukan aku pukul itu. Sudah diam. Sudah dengar sudah. Itu yang pertama itu tolong menolong, saling memahami, tidak boleh saling bully. Yang bully itu salah, tidak boleh. Karena sesama manusia kita harus saling menghormati. Itu saja aksi nyatanya kamu buat di rumah itu adalah berbuat apa yang sudah kamu dapatkan pada hari ini. Itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Saya mohon kita tutup segala kegiatan kita dengan doa. Ya, mari kita berdiri. Aurel menutup kita dalam doa. Peguran teman-teman, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menemani kami aktivitas dari pagi tadi hingga siang hari.